perkosaan ada sperma. Nah, kalau ada sperma, sebagaimana dikatakan, di situ ada berapa laki-laki? Kan ada yang sudah tertangkap 8 ya. Betul. Ditambah yang tidak tertangkap 3 katanya. Ditambah lagi yang meninggal 1. Nah, ini sperma siapa? Kalau seandainya waktu itu diadakan tes DNA atau diuji di laboratorium, sperma ini milik A, B, C, D dan seterusnya, dan A, B, C, D inilah yang sudah divonis, maka tidak bisa mengelak. Tapi karena tidak, nah ini timbul pertanyaan, ini sperma siapa? Mau dicari sekarang nggak bisa. Betul. Oke, dan terus akhirnya berkembang. DPO nggak tertangkap, berkembang, ini ada pejabat, ada apa-apa dan sebagainya. Karena apa? Ini pertanyaan, kasus yang sedemikian, identitas jelas, ditulis dan sebagainya, kok tidak ketangkap 8 tahun? Ya. Tiga orang ini sudah ada di kantong polisi. Masalahnya, oknum polisi itu menjadikan mereka ini sebagai, ya bisa juga sumber penghasilan tambahan. Iya. Ya, kalau misalnya dia mau memperbaiki citra Polri, 3 orang ini dalam sekejap juga sudah bisa ditunjukkan ke publik bahwa kami sudah tangkap. Sahabat hukum, kasus viral pembunuhan berencana Saudari Vina Dewi, perempuan asal Kampung Samadikun, Kota Cirebon, diwarnai teka-teki dan debatable polemik berkepanjangan sejak peristiwa tersebut terjadi pada 27 Agustus 2016. Kasus pembunuhan terhadap sepasang kekasih, Saudari Vina dan Ogi, yang sebelumnya diremehkan dan dianggap sebuah perkara kecelakaan lalu lintas biasa, yaitu berupa kasus tabrak lari, namun kini menjadi sorotan publik setelah adanya tayangan film lebar yang mengangkat kisah cerita kematian gadis belia secara tragis dan mengenaskan tersebut, sehingga ke-8 para pelaku geng motor tersebut dihukum oleh hakim secara maksimal. Perlu diketahui kawan bahwa efek dari tayangan film tersebut akhirnya berkembang spekulasi yang sangat liar di media sosial. Dampaknya institusi Polri dipertanyakan integritasnya dan reputasinya, termasuk masalah kredibilitasnya. Apakah kinerja institusi ini sudah benar-benar presisi sesuai dengan konsepnya dalam mengungkap kasus-kasus tersebut? Sementara fakta polisi Indonesia masuk dalam peringkat kurang baik di Asia Tenggara dalam hal masalah apa? Korupsi. Memang benar polisi kita telah optimal bekerja mengungkap kasus tersebut. Buktinya apa? Perkara ini telah disidangkan 8 tahun yang lalu, namun sepertinya publik masih kurang puas terhadap kinerja ini dan dianggapnya Polri kurang maksimal, sehingga muncul tuduhan-tuduhan miring, tuduhan-tuduhan, ada dugaan-dugaan dalam tanda kutip. Buktinya masih banyak yang kurang puas dan ada 2 DPO yang disertakan tanpa foto, belum diungkap dan ditangkap, sehingga muncul beberapa pertanyaan besar. Termasuk adanya temuan yang sangat heboh. Dalam organ intim, korban mengalami kerusakan dan dalam hasil otopsi ternyata terdapat cairan sperma di dalam tubuh almarhum. Namun amat sangat disayangkan keberadaan sperma tersebut tidak terungkap secara jelas dan terang-benderang ini sperma milik siapa, sehingga bermunculan spekulasi yang sangat liar dan muncul banyak penafsiran-penafsiran. Begitu juga terkait apakah ada motif asmara dalam perkara ini atau adakah motif ada sebab serta yang lainnya. Sahabat hukum, perlu diketahui pula bahwasanya perkara ini telah menjadi atensi Bapak Kapolri, tentu jajaran di bawahnya telah bergerak secara cepat dengan melakukan serangkaian pemeriksaan ulang terhadap para terdakwa yang ada, termasuk salah satu DPO yang barusan tertangkap, Saudara Peggy alias Peron. Dan dalam pengakuan saksi-saksi baru, dengan harapan anatomi crime-nya dapat tersusun secara baik tanpa ada kesan direka-reka dan ada tanpa kesan titipan dan sebagainya. Dan di sisi lain yang menarik adanya pengakuan saudara terdakwa mengatakan proses BAP dia telah disiksa dengan cara apa? Distrum, dipukul, ditendang, disuruh meminum, mohon maaf, air kencingnya. Termasuk ada komitmen menohok dari pengacaranya Saudari Titin dengan mengatakan bahwa perkara ini ada dugaan penuh rekayasa. Nah, kalau penuh rekayasa lantas bagaimana? Kita akan menjadi semakin melebar. Begitu juga
munculnya spekulasi liar dari video kesurupan yang menceritakan kejadian dalam dunia supranatural terkait peristiwa yang sangat mengenaskan tersebut secara runut. Ini juga bisa dipertanyakan. Tentu perlu diketahui bahwa bukti-bukti video supranatural, kesurupan dan sebagainya hanyalah bukti petunjuk, kawan, bukan merupakan bagian dari scientific crime investigation. Harapan besarnya adalah mari kita dukung seluruh proses pengungkapan kasus ini secara terang benderang dan kita akan mendukungnya secara baik. Ingat, yang lebih utama dan pertama adalah posisi keluarga korban yang menuntut adanya sebuah kepastian hukum dan keadilan yang seadil-adilnya. Kita semua berharap agar institusi yang kita cintai yang bernama Polri benar-benar menjadi pengayom pelindung masyarakat. Dan dalam penguatannya, kami berharap posisi Propam bisa lebih independen dan menjadi institusi yang terpisah dari Polri agar citra dan kepercayaan publik semakin baik. Demikian paparan, sekian dan salam juang Piat Justisia Roakum.